Berbeda dengan orang yang melakukan suatu kebaikan tanpa mengharapkan sanjungan, tanpa mengharapkan pujian. Ini nanti naik derajatnya menjadi mukhlas. Orang yang sudah mukhlas, disanjung tidak akan melambung, dihina, dicerca tidak akan tumbang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sholat zuhur, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku, calon-calon penghuni surga, insyaallah yang wajahnya nanti berseri-seri ketika akan memasuki surganya Allah. Mudah-mudahan semua yang hadir di masjid ini insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat, barokah umurnya, barokah rizkinya, dan mudah-mudahan akhir hayat kita tergolong orang yang husnul khatimah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan anugerah kepada kita. Salah satu anugerah yang besar adalah kita dipertemukan di bulan Ramadan. Karena dari mulai akhir bulan Ramadan tahun lalu sampai bulan Rajab dan Sya'ban, kita memanjatkan doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkailah hidup kami di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan sampaikan usia kami ketemu dengan bulan Ramadan. Alhamdulillah, doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Ramadan kali ini adalah Ramadan yang istimewa bagi kita. Karena di antara saudara-saudara kita ada yang enggak sempat ketemu dengan bulan Ramadan. Dan kita doakan jamaah, keluarga kita, kedua orang tua kita yang sudah mendahului, mudah-mudahan di alam barzahnya mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dalam kajian yang singkat ini ba'da zuhur insyaallah paling hanya 30 menit ya, biasanya sampai jam 1 insyaallah. Ya. Mudah-mudahan waktu yang sangat berguna ini kita manfaatkan untuk mengkaji, memahami ayat-ayat Al-Quran. Dan tema pada siang hari ini adalah puasa melatih menjadi jiwa yang ikhlas. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis qudsinya, yang ini juga disitir oleh Imam Al-Ghazali, bahwa ibadah puasa itu adalah ibadah syirriyah. Artinya apa? Ibadah yang rahasia, yang tidak ada orang yang tahu bahwa seseorang lagi puasa. Kalau orang lagi sholat, bisa diketahui dia lagi sholat. Bahkan kadang-kadang ada orang yang sholat kelihatan khusyuk banget, tetapi belum tentu di dalamnya hatinya apa yang diingat. Ada yang sholat, dia memejamkan mata,
Seolah-olah dia khusyuk, tapi kita tidak memasuki apa yang ada di dalam hatinya. Kalau ibadah-ibadah yang lain bisa kelihatan, orang sedang membagi-bagikan zakat, itu kelihatan. Apalagi orang mau berangkat haji, juga se-RT, sekampung, lihat semuanya. Tapi tidak ada satupun orang yang melihat orang itu lagi puasa. Siapa yang bisa mengetahui orang itu lagi puasa? Hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kadang-kadang ada orang yang di rumah pura-puranya lemes, tapi giliran keluar banyak kaki-kaki berjejer tanpa kelihatan kepala. Itulah makanya ibadah puasa, kata Imam Ghazali, disebut menjadi ibadah syirriyah. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengetahuinya. Sampai dalam hadis qudsi, baginda Nabi bersabda bahwa kullu amal ibni Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Semua amal anak manusia, anak Adam, itu adalah untuk dirinya. Apa maknanya untuk dirinya? Sudah diketahui tentang pahala-pahalanya. Ya. Kayak orang bersedekah, ada yang ketika mengeluarkan 1 dibanding menjadi 70 menjadi bagian 10 menjadi 700. Itu orang yang bersedekah. Gitu ya. Begitu juga tentang haji, juga sudah diketahui pahalanya. Tapi ibadah puasa hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengetahui dan yang akan membalasnya. Wa ana ajzi bih, dan akulah yang akan membalasnya. Karena ibadah puasa itu syirriyah, maka kaitannya dengan qalbu, dengan hati. Tidak kelihatan dalam pandangan zohir, pandangan mata kita. Tapi dalam kalbunya hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ibadah puasa ini melatih agar jiwa kita menjadi ikhlas. Apa sih itu ikhlas? Itu ya. Ikhlas adalah suatu rahasia Allah. Hanya Allah yang mengetahui tentang kalbu manusia yang ikhlas. Bahkan secara bahasa, ikhlas itu dari kata khalis. Artinya apa? Bersih. Jadi kalau ada kain yang putih atau kafas yang putih, bersih, tidak ada setitik noda pun, itu namanya khalis, bersih. Nah, kalau ada titik noda, kalau ada kotoran, itu disebutkannya adalah lawan daripada ikhlas, adalah musyrik. Ya. Makanya ada surat Al-Ikhlas. Tuh ya. Ikhlas adalah bersih. Ikhlas adalah khalis. Yang dia hanya tahu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dalam Al-Quran, Imam Ibnu Katsir menyebutkan ikhlas itu dibagi menjadi 2. Ya. Yang pertama, mukhlis. Yang kedua, mukhlas. Nah, ini apa bedanya mukhlis dengan mukhlas? Nah, ini. Dalam surat Al-Bayyinah, kalimat mukhlis itu tercantum dalam ayat wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin.
tidaklah aku perintahkan kepadamu kecuali agar engkau ibadah kepada Allah dengan ikhlas, dengan mukhlis. Imam Al-Ghazali menyebutkan tingkatan mukhlis ini masih rentan. Walaupun dia sudah berusaha untuk ikhlas dalam amal, tapi masih rentan dengan kondisi. Masih rentan dengan kondisi dan keadaan. Contoh, ada orang berupaya untuk ikhlas. Aku bersedekah, menolong orang, berbuat kebaikan, tapi kebaikannya tidak mendapatkan apresiasi, tidak mendapatkan penghargaan, atau katakanlah sanjungan gitu ya. Padahal dia sudah berusaha untuk berbuat baik. Dalam hati kecilnya dia mengatakan, saya sudah menolongnya, saya sudah berbuat baik, kok nggak ada yang mengapresiasi? Bahkan kadang-kadang ada orang menolong seseorang, orangnya ini sampai tidak mengucapkan terima kasih. Apa kata orang yang menolongnya? Besok nggak tak kasih lagi, kapok saya. Nah ini, besok nggak tak kasih lagi, kapok aku kepada dia, gitu ya. Atau sebaliknya, menyumbang masjid, menyumbang sosial, menyumbang apa? Loh kok nggak diumumin? Nama saya kok nggak ada? Ya inti ya. Kok nama saya nggak ada, nggak diumumin, gitu ya. Dia sudah berusaha untuk ikhlas, tapi rentan tadi dengan sanjungan atau tidak dihargai. Dalam hatinya apa? Besok saya nggak akan nyumbang lagi. Kalimat seperti itu adalah merubah dari keikhlasannya itu sendiri. Berbeda dengan orang yang melakukan suatu kebaikan tanpa mengharapkan sanjungan, tanpa mengharapkan pujian. Ini nanti naik derajatnya menjadi mukhlas. Orang yang sudah mukhlas, disanjung tidak akan melambung, dihina, dicerca tidak akan tumbang. Kenapa? Karena dia hanya karena Allah. Allah yang melihatnya dalam keadaan sepi, dalam keadaan yang tidak diketahui orang, atau diketahui orang juga nggak mempengaruhi keyakinan ikhlasnya. Ini adalah derajat yang tinggi, Allah, yang sampai syaitan, iblis dalam surat Al-Hijr itu mengadu kepada Allah. Sebelum mengadu, iblis berdoa dulu kepada Allah. Jadi kalau membaca ayat-ayat Al-Quran, itu bukan doa semuanya. Doanya orang-orang yang soleh, doanya orang-orang yang baik. Ada juga doanya iblis. Ada juga permohonannya setan. Ya Allah. Jadi semua itu ya setan ya makhluk Allah, jinnya makhluk Allah, manusia dan sealam raya ini ya makhluk Allah. Mereka mengakui, menyatakan Allah lah sang Khalik. Ketika itu setan berdoa kepada Allah memohon, Rabbi
Ya Allah, jangan dimasukkan ke neraka aku sekarang. Karena setan sudah dilaknat oleh Allah masuk ke dalam neraka. Sejak dia nggak mau sujud kepada Nabi Adam, sejak dia tidak mau menghormat kepada Nabi Adam, setan, iblis keluarkan. Ukhruj min hadhil jannah. Tempatmu bukan di surga, tempatmu di neraka. Ketika mendengar laknat Allah, iblis memohon kepada Allah. Memohon kepada Allah yaitu apa? Doa. Permohonan itu artinya doa. Apa doanya iblis itu? Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah. Doanya iblis dalam surat Al-Hijr ada. Ya. Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, ya Tuhanku, tangguhkan, jangan dimasukkan ke neraka sekarang. Ya. Ila yaumi yub'atsun, sampai nanti hari kiamat. Kalau begitu, panjangkan umurku sampai hari kiamat. Itu permohonannya iblis. Makanya iblis umurnya panjang-panjang. Nanti yang terakhir akan mengalami kiamat dan sengsara itu adalah iblis. Karena siksaannya luar biasa pada waktu hari kiamat. Hanya kalau Bapak berdoa, ada yang datang, Ustaz doain saya agar umurnya panjang, kata ibu-ibu gitu ya. Ibu mau nggak saya doain sampai hari kiamat? Enggak mau gitu ya. Ya, biar aja sampai sendirian nggak ada temennya. Kalau mau sampai umurnya sampai hari kiamat. Itu doanya iblis sampai hari kiamat. Ya Allah, ya. Terus berapa tahun kira-kira? 200 tahun kelamaan. 200 tahun juga lama. Nabi Ibrahim aja umurnya 160. Hanya Nabi Adam sampai Nabi Nuh yang umurnya sampai 900 tahun. Kata Nabi, umur umatku baina sittin wa sab'in. Rata-rata umur umatku, kata Nabi, antara 60 sampai 70 tahun. Jadi kalau sekarang sudah lebih dari 70 tahun, siap-siap itu bonus. Ya Allah. Kalau yang sudah mendekati 80 tahun ya. Ada yang takut kedatangan malaikat Israel tiap malam. Malaikat Israel sudah ngincer. Tapi nggak usah takut. Kenapa? Karena ajal itu, umur itu yang tahu hanyalah Allah. Walaupun sakit, walaupun sudah sepuh, kalau belum tiba ajalnya, maka akan masih diberikan kesempatan. Sementara yang mengasuh, yang mengurusin masih muda, meninggal duluan. Tapi yang diurusin, yang dirawat masih ada. Ada tetangganya, malaikatnya salah ngambil kali. Harusnya yang diambil, yang sepuh, yang penyakitnya sudah komplikasi, tapi masih hidup sampai sekarang. Sementara yang muda meninggal duluan. Apakah malaikatnya salah ambil? Tidak ada yang salah. Jadi itulah ya, umur umat Nabi baina sitin wa sab'in, antara 60-70 tahun. Jadi kalau yang sudah lebih 70 tahun, alhamdulillah. Sampai mendekati 90 tahun, alhamdulillah. Hanya berdoa saja, mudah-mudahan akhir hayatnya husnul khotimah. Lah ini iblis dan setan ketika minta kepada Allah, ya Allah panjangkan umurku, tangguhkan, jangan sampai dimasukkan ke neraka sekarang. Allah bertanya,
kepada iblis. Kenapa engkau tidak mau dimasukkan ke dalam neraka sekarang? Kenapa engkau mau umurnya sampai hari kiamat? Jawabnya iblis apa? Dalam Al-Quran disebutkan, la ughwiyannahum ajma'in. Aku bersumpah akan menggoda seluruh keturunan Adam agar nanti bisa menemani aku di neraka. Ya Allah, sumpahnya iblis. Jadi apa? Tidak ada yang lepas dari godaan iblis dan setan. Sumpahnya setan. La ughwiyannahum ajma'in. Namun dalam ayat itu iblis dan setan menyerah. Takut. Kepada siapa setan dan iblis takut? Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali ada hambamu ya Allah yang aku tidak sanggup untuk menggodanya. Ya Allah, laisa bisultani, tidak ada kemampuan iblis itu menggodanya. Tidak ada daya kekuatan iblis itu mampu menggodanya. Siapa yang ditakuti oleh iblis? Siapa yang ditakuti oleh setan yang tidak mampu menggodanya? Dalam ayat itu menyebutkan illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hambamu ya Allah yang mukhlas, yang ikhlas. Ya. Jadi tadi disebutkan pertama adalah mukhlis, masih berpengaruh kepada kondisi dan keadaan, padahal sudah berusaha untuk ikhlas. Tapi kalau orang yang sudah derajatnya mukhlas, itu yang tadi disebutkan, yang tahu hanya Allah, yang melihat hanyalah Allah. Aku disanjung, dipuji, dihina, dicerca, tidak dihargai, tidak menjadikan pemikiran dan masuk ke dalam hati. Karena yang melihat amal ibadah hanyalah Allah. Itulah orang yang ditakuti oleh iblis, ditakuti oleh setan, tidak mampu menggodanya. Ramadan ini, puasa ini melatih jiwa kita agar menjadi ikhlas, agar menjadi bersih, agar menjadi khalis. Karena kita itu sangat rentan sekali dengan kondisi dan keadaan. Ya Allah, hanya kita berdoa kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan Ramadan kali ini adalah Ramadan yang istimewa bagiku. Ya. Ramadan kali ini adalah Ramadan yang mengantarkan jiwaku menjadi derajat ikhlas. Tapi melatih. Sampai mana sampainya? Tergantung dari usaha kita menjalankan ibadah itu sendiri. Bagaimana kita akan melakukan suatu amal kemudian dilanjutkan dengan keikhlasan? Ini latihan. Makanya dilatih untuk puasa, dilatih agar menjadi ikhlas hanya karenamu ya Allah. Walaupun kadang-kadang kalau lagi mendapatkan musibah berat sekali rasanya. Ya. Sebaliknya, kalau lagi mendapatkan kenikmatan, ya rasanya senang sekali. Kecuali orang-orang yang ikhlas, yang mukhlas itu, insya Allah. Baik dalam keadaan apapun, ya, dia dalam kondisi yang berharap kepada Allah agar menjadi orang yang mukhlas. Ya. Inilah pengantar pertama dalam kajian kita yang singkat. Insya Allah nanti akan dilanjut
pada kultum tarawih ya. Adapun barangkali ada yang ingin ditanyakan ya, saya beri waktu 10 menit atau 1/4 jam insyaallah. Nah, kalau tidak ada ya, maka ada sedikit contoh bagaimana orang-orang yang ikhlas yang hanya karena Allah. Ada cucu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, namanya Ali Zainal Abidin. Beliau satu-satunya yang selamat dari pembantaian Karbala. Kalau berbicara seperti itu, bukan berarti dikelompokkan kepada Syiah, bukan. Tetapi ini adalah Ahlul Bait, cucu Nabi yang mengalami sendiri bagaimana dia tragisnya ayah, ibunya, keluarganya dibantai semuanya. Dalam hidupnya dia memaafkan, memaafkan orang-orang yang pernah menzaliminya. Tidak ada perasaan dendam, tidak ada perasaan untuk membalas, tidak. Tapi beliau dibuktikan Sayyid Ali Zainal Abidin dengan melaksanakan ibadah hanya karena Allah. Sampai setiap hari dalam riwayat, kalau sholat sunnah itu sampai 1000 rakaat. Ya Allah, alfun min rakaatin. Ya. Kita pernah enggak sholat sunnah sampai 1000 rakaat? Ya Allah, dalam sehari semalam. Ya, enggak. Ya. Sholat tarawih 23 saja capeknya bukan main. Ya, rata-rata kita 11 ditambah witir, tambah duha, ditambah tahajud, nggak sampai. Ya. Apa yang beliau lakukan, beramal dengan ikhlasnya, tidak mengharapkan sanjungan, tidak memiliki sifat dendam, tidak memiliki sifat membalas kepada orang-orang yang pernah menyakitinya. Dia buktikan dengan menolong sosial setiap malam. Dia manggul makanan diberikan kepada janda-janda dan fakir miskin dan anak-anak yatim di Madinah. Setiap hari. Jadi yang janda, yang fakir, yang miskin di lingkungan Masjid Madinah, sekelilingnya, itu setiap pagi ketika bangun subuh, di depannya sudah ada makanan. Di depannya sudah ada makanan. Lantas setiap hari enggak ada satupun siapa yang naruh ini. Siapa yang naruh makanan di depan pintunya anak yatim, di depan pintunya janda dan fakir miskin. Enggak ada yang tahu. Tiap hari tahu-tahu sudah ada di depan pintu semuanya yang membagikan beliau. Lantas bisa diketahuinya bagaimana? Ketika beliau wafat, Sayyid Ali Zainal Abidin dengan bau semerbak yang wangi, pemakamannya, pusaranya, subhanallah, melihat tangannya, sama melihat jidatnya, itu namanya Imam As-Sajjad. Setiap hari ketika sholat 1000 rakaat sholat sunnah, itu ada kapalnya, kapal ya yang diletekin gitu ya, karena saking lamanya sujud beliau kelihatan ya. Seperti itu, tangannya juga kasar. Terus ini pundaknya juga karena mikul makanan itu gitu. Tidak ada yang tahu siapa yang memberikan makanan di depan pintu tiap rumahnya
janda, fakir miskin dan anak yatim. Tapi setelah beliau wafat, ya, besoknya, lusanya, minggu depannya itu sudah nggak ada lagi yang makanan yang di depan-depan anak yatim. Sehingga orang semuanya berpikir yang memberikan makanan tidak diketahui oleh orang adalah Said Ali Zainal Abidin. Ya Allah, setelah beliau wafat tidak ada satupun makanan yang di depan pintu anak yatim, pintu janda dan fakir miskin. Kenapa beliau itu lakukan? Itu sudah masuk kepada derajat mukhlas hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sudah derajat yang paling tinggi. Lantas bolehkah amal kita diketahui oleh orang, diumumkan oleh orang? Oh boleh. Al-Quran menyebutkan sirri wa jahra. Kau boleh melakukan amal kebaikan baik terang-terangan maupun tersembunyi. Tapi tadi yang memiliki derajat mukhlas sama sekali hanya karena Allah. Itu sudah derajatnya auliaullah. Derajat kita dilihat boleh, ya, dicatat, diumumkan juga boleh. Namun jangan terpengaruh kondisinya. Walaupun diumumkan, disanjung, biarlah itu hanyalah karena Allah. Begitu juga sebaliknya, kalau toh tidak ada yang menghargai kebaikan kita, insya Allah tidak ada amal kebaikan yang sia-sia. Mudah-mudahan inilah makanya kita disebutkan puasa agar melatih kita menjadi jiwa yang ikhlas. Mudah-mudahan Ramadan kali ini bisa mengantarkan kita ke jiwa-jiwa yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.